Di tanah kerajaan Galuh, kekuasaan diuji oleh intrik yang tak terlihat. Selamat Paduka Dewi, seorang putra lahir dengan selamat, sehat dan kuat. Wajahnya tampan sekali, Dewi. Anakku, putraku, terima kasih Yang Maha Kuasa. Tolong panggilkan Paduka Prabu, ia harus melihat putranya. Baik, Dewi. Jadi benar kau melahirkan putra laki-laki. Betapa indah ciptaan Tuhan ini. Indah ya, sangat indah. Kamu mendekat. Bayi itu harus disingkirkan. Masukkan ke dalam peti. Hanyutkan ke sungai malam ini juga. Ampun Dewi, itu putra raja. Justru karena itu, jika ia hidup, anakku takkan pernah menjadi pewaris. Lakukan, atau kamu yang akan kubinasakan. Kami hanya ingin memastikan bayi itu dibersihkan dengan layak. Dibawa kemana anakku? Naganingrum, di mana putraku? Paduka, musibah besar! Apa yang terjadi? Bayi Naganingrum lahir dalam keadaan buruk. Wajah menyeramkan, seperti pertanda bencana. Apa maksudmu? Tabib terlalu takut berkata jujur. Itu pertanda kutukan bagi Galuh. Tidak, itu tidak benar. Anakku sehat, aku mendengar tangisnya kuat. Mengapa langit bergemuruh sejak ia lahir? Karena alam menolak kelahirannya. Di mana bayinya sekarang? Ia telah meninggal. Demi keselamatan kerajaan, jasadnya telah dibawa pergi. Tidak, tidak mungkin. Aku belum sempat memeluknya. Jika benar ia membawa pertanda buruk, Galuh tak boleh terancam. Kakanda, aku bersumpah anak itu anugerah bukan kutukan. Paduka harus memilih, keselamatan kerajaan atau satu nyawa yang membawa malapetaka. Demi Galuh, Naganingrum, untuk sementara kau harus diasingkan dari istana. Tahta itu kini milik anakku. Ya Tuhan, semoga bukan sesuatu yang buruk. Siapa yang tega membuangmu, nak? Tubuhmu masih hangat, kau baru saja lahir. Sudah, jangan menangis, kau selamat sekarang. Kain sutra lambang kerajaan, ini bukan bayi rakyat jelata. Jika ia pewaris takhta, kuatkanlah langkahnya kelak. Namamu harus mengandung harapan. Tatapanmu seperti burung ciung yang bebas di angkasa. Dan kau akan menjadi wanara pemberani, lincah dan kuat. Dunia mungkin membuangmu, tapi aku menerimamu. Aki, sejak kecil aku ingin bertanya. Hari ini aku tak bisa lagi memendamnya. Apa yang mengganjal hatimu, cucuku? Mengapa wajahku berbeda dari warga desa? Bahkan cara aku memandang kata orang seperti bangsawan. Sudah kuduga pertanyaan itu akan datang. Aku bukan anak kandung Aki, bukan. Sejak kecil aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Apapun yang akan kau dengar, jangan biarkan hatimu gelap. Aku siap, Aki. Kau bukan anak desa biasa. Lalu siapa aku sebenarnya? Tahun-tahun lalu, aku menemukanmu dalam peti yang hanyut di sungai. Kau dibungkus kain sutra kerajaan. Kerajaan Galuh? Ya, dan setelah aku mencari tahu secara diam-diam, kau adalah putra Dewi Naganingrum Permaisuri Raja. Putra Raja? Kau putra sah Prabu Barma Wijayakusuma. Namun karena tipu daya dan iri hati, kau dibuang agar tak menjadi pewaris tahta. Siapa yang melakukan itu? Dewi Pangrengep dan orang-orang yang haus kekuasaan. Jadi ibuku difitnah dan aku dibuang seperti barang tak berguna. Begitulah kenyataannya. Bertahun-tahun aku hidup tanpa mengetahui asal-usulku.
Sementara di istana, mungkin ada yang duduk di tahtaku. Wanara. Aku membesarkanmu bukan untuk menjadi laki yang terbakar amarah. Bagaimana mungkin aku diam, Aki? Hak ibuku dirampas, kehormatanku diinjak. Tapi dendam akan membutakan matamu. Jika semua itu benar, maka aku akan kembali ke Galuh. Untuk apa, Wanara? Untuk menuntut keadilan. Apa itu keadilan menurutmu? Kebenaran ditegakkan, fitnah diluruskan, ibuku dibersihkan namanya. Bukan untuk membalas. Aku mencari kebenaran, bukan balas dendam. Doaku selalu menyertai cucuku. Apapun yang terjadi nanti, jangan lupakan asalmu. Kau lahir dari kebenaran dan harus kembali ke kebenaran. Aku akan kembali, Aki. Bukan sebagai anak terbuang, melainkan sebagai Ciung Wanara yang bawa terang bagi Galuh. Sudah berapa kali ayamku merobohkan lawan? Tak terhitung! Siapa lagi yang ingin kehilangan ayamnya hari ini? Atau jangan-jangan kalian semua sudah gentar? Aku menantangmu. Siapa kau? Aku Ciung Wanara. Aku menantang keadilan Galuh. Keadilan? Kau datang ke gelanggang ayam, bukan ke balairung pengadilan. Kadang kebenaran muncul dari tempat yang paling diremehkan. Pemuda, sebutkan namamu. Namaku Ciung Wanara. Apa tujuanmu menantang putraku? Hamba hanya ingin menguji keberuntungan dan mungkin juga takdir. Jangan bertekad, Ki. Jika kau kalah, apa yang kau pertaruhkan? Aku pertaruhkan nyawaku. Apa taruhanmu jika kau menang? Jika aku menang, separuh wilayah Galuh menjadi hakku. Kau gila? Kau pikir Galuh ini warisan leluhurmu? Bukankah seorang raja harus menepati janji? Jika sayembara terbuka untuk siapa saja, maka taruhannya pun harus berani. Baik, aku setuju kan ku buat kau menyesali keberanianmu. Baiklah, pertarungan dimulai. Semua menjadi saksi. Lawan dia sekarang! Habisi dia! Ayam pemuda itu cepat sekali. Ayo sekarang waktunya hajar dia. Ayam Ciung menang! Tidak mungkin! Ini tipu daya! Semua mata melihat, semua telinga mendengar. Apakah pangeran hendak menyangkal kesepakatan? Kau pasti memakai sihir! Keberanian dan kesabaran bukan sihir. Hari yang bangah, janji seorang kesatria adalah kehormatannya. Paduka Raja rakyat telah menjadi saksi. Kini saatnya janji ditepati, atau keadilan hanya sekadar kata. Pemuda, kau telah menang. Janji kerajaan tak boleh diingkari. Sebelum keputusan kuucapkan, katakan, siapa sebenarnya dirimu? Namaku Ciung Wanara. Itu hanya nama. Siapa orang tuamu? Aku adalah putra Dewi Naganingrum. Itu mustahil! Bohong. Dewi Naganingrum melahirkan bayi yang membawa sial. Bayi itu tidak pernah ada. Benarkah begitu, Dewi? Atau kebenaran itu sengaja ditenggelamkan? Pemuda, tuduhanmu sangat berat. Apa buktimu? Paduka, izinkan hamba berbicara. Siapakah orang tua? Hamba Balangan Terang, rakyat kecil dari tepian sungai. Apa urusanmu dalam perkara ini? Karena sayalah yang menemukan bayi itu dihanyutkan dalam peti di sungai bertahun-tahun lalu. Fitnah? Orang tua itu pasti disuruh. Tenang, Permaisuri. Kita akan selidiki ini. Di dalam peti terdapat selendang kebesaran Dewi Naganingrum. Hamba menyimpannya hingga hari ini. Bayi itu terbungkus kain sutra berlambang kerajaan. Aki menyerahkan kain selendang kepada pengawal. Saya terima dengan hormat. Ini benar milik Naganingrum. Pak Renyep, jawab aku, apa semua ini benar? Katakan yang sebenarnya. Ampun, Paduka.
Aku takut jika anak Naganingrum menjadi pewaris tahta. Anakku akan tersingkir. Dengan mengorbankan ibuku, membuangku seperti benda tak bernyawa. Aku dikuasai iri dan cemburu. Karena cemburu, kau menghancurkan keluargaku. Kau membuatku hidup dalam kebohongan bertahun-tahun. Aku, Raja Galuh, ternyata buta oleh fitnah. Jika semua ini benar, maka kau benar darah dagingku. Anakku, jika kau benar Ciung Wanara, maka hari ini Galuh menyaksikan bangkitnya pewaris yang sah. Kebenaran telah kembali. Jadi selama ini aku hidup di atas kebohongan. Semua penghormatan itu bayangan semu. Bukan salahmu dilahirkan dalam tipu daya. Diam! Jika kau memang putra raja, jika kau memang pewaris sah, kalau begitu kalahkan aku. Haryang Banga, hentikan! Tidak! Hari ini hanya ada dua pilihan. Aku tetap berdiri sebagai putra mahkota atau dia! Aku tak ingin melukaimu. Kita saudara. Saudara? Saudara tak saling merebut tahta. Aku tidak merebut. Aku hanya mengembalikan kebenaran. Kebenaran atau ambisi? Hentikan, ini perintah raja. Hari ini aku bukan hanya putra raja. Aku Ksatria Galuh. Jika ini satu-satunya cara menghentikan amarahmu, aku akan melayanimu. Jangan kasihan padaku. Aku tidak membalas kejahatan dengan darah. Rakyat Galuh, hari ini kita menyaksikan kebenaran yang lama terkubur akhirnya terungkap. Kesalahan telah terjadi. Luka telah tercipta. Namun kerajaan tidak boleh terpecah oleh dendam. Ciung Wanara, kau putra sah yang biar rampas haknya. Haryang Banga, kau dibesarkan sebagai pewaris tanpa mengetahui kebenaran. Kalian berdua adalah darah dagingku. Hari ini Galuh dibagi dua. Ciung Wanara memerintah di wilayah timur. Haryang Banga memerintah di wilayah barat. Aku menerima keputusan Paduka. Aku pun menerimanya. Saudaraku, semoga perpecahan wilayah ini bukan menjadi permusuhan, melainkan awal keadilan. Aku berjanji takkan ada perang antara timur dan barat selama aku memerintah. Dan aku pun berjanji, kekuasaanku takkan digunakan untuk balas dendam. Inilah pelajaran terbesar bagi kita semua. Tahta bisa dibagi, wilayah bisa dipisah, tetapi darah dan kehormatan tak boleh terpecah. Selama kebenaran dijunjung, Galuh akan tetap jaya. Selama persaudaraan dijaga, Galuh takkan runtuh. Dari kisah dua saudara inilah dipercaya lahir cikal bakal peradaban Sunda yang agung. Dari timur dan barat, tumbuh kerajaan-kerajaan besar yang kelak membentuk sejarah tanah Pasundan. Dan nama Ciung Wanara tetap hidup sebagai simbol keberanian, keadilan, dan kebesaran jiwa.